Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Jabal Ar-Rahmah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah kanan kita mengangkat kita satu derajat, dan langkah kaki kita yang kiri merontokkan satu dosa kita. Mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita sama-sama awali dengan kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap selalu membimbing kita, tetap selalu memberikan petunjuk kepada kita, dan tetap selalu kita ditetapkan keimanan dan keislaman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita sebagaimana seperti biasanya membahas satu kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif, salah satu ulama Al-Azhar Asy-Syarif, dalam kitabnya yang disebut dengan At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul. Pada kali ini kita membahas tentang Al-Babus Tsani fil Mawaqit. Bab kedua tentang waktu-waktu salat. Ada dua fasal atau dua bagian. Al-awwalu fi mawaqitis shalah. Jadi yang pertama tentang ketetapan waktu-waktu salat, 5 waktu. Dan kemudian yang kedua adalah seseorang dianggap mendapatkan atau menjumpai sholat tersebut apabila dia menemukan 1 rakaat. Ya. Tudrakus sholatu biidraki rakaatin. Baik, kita masuki kepada fasal yang pertama. Al-babu tsani fil mawaqiti wa fihi faslani al-awwalu fi mawaqitis shalah. Jadi ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari sahabat Abu Mas'ud. An Abi Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazala Jibrilu fa ammani fa shallaitu ma'ahu thumma shallaitu ma'ahu thumma shallaitu ma'ahu thumma shallaitu ma'ahu thumma shallaitu ma'ahu yahsubu bi asabihi khamsa shalawatin. Zada fi riwayatin thumma qala bihadza umirtu rawahul khamsatu illa Tirmidziyah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa ammani, lalu beliau mengimamiku. Ya, mengimami untuk sholat berjamaah. Jadi Nabi Muhammad menjadi makmum, kemudian malaikat Jibril itu menjadi imam.
ai shalla imaman bi liyu'allimani kama amarallah, yaitu malaikat Jibril mengimami Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan beliau tentang waktu-waktu sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasallaitu ma'ahu, maka aku sholat bersama malaikat Jibril bersamanya untuk sholat yang pertama, yaitu sholat duhur. Di sini disebutkan ad-duhr, yaitu sholat duhur. Tsumma shallaitu ma'ahu, kemudian aku sholat bersamanya lagi sholat asar. Tsumma shallaitu ma'ahu, kemudian aku sholat bersamanya lagi sholat maghrib. Tsumma shallaitu ma'ahu, kemudian aku sholat bersamanya lagi, aku menjadi makmum, malaikat Jibril menjadi imam, salat isya. Tsumma shallaitu ma'ahu, kemudian aku salat bersamanya lagi, salat fajar atau salat subuh. Ya subuh bi asabihi, kemudian beliau menghitung dengan jari jemarinya, ya, khamsa shalawatin, yaitu sebanyak salat yang dilakukan oleh beliau dengan malaikat Jibril 5 waktu sholat. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika beliau bermakmum dengan imamnya adalah malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad menghitung dengan tangannya, ya, yuqidu bi asabihi fa ya'uddu shalawatil khamsa mubalaghatun fi dhabtiha. Jadi beliau itu wa ya'uddu shalawatil khamsa, beliau menghitung, ya, satu persatu dihitung oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau melakukan sholat sebanyak 5 waktu kali. Jadi 5 kali waktu, ya, sholat wajib. Dan ini menggunakan kata thumma. Ini menunjukkan bahwa beliau melakukan itu ada semacam tenggang waktunya. Betul-betul bahwa beliau melakukan sholat itu sesuai dengan waktu yang ada. Sebagaimana yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholata, dirikanlah oleh Muhammad, ya, aqimis sholata liduluki syamsi, saat tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, ya, wa qur'anal fajri, dan sholat fajar dan sholat subuh. Karena sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh Allah dan oleh para malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang yang lagi aplusan. Dia menyaksikan kita kalau kita sedang melakukan sholat subuh, apalagi kita sholat subuh berjamaah. Jadi perintah untuk melakukan sholat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran. Hanya saja caranya atau tata caranya bagaimana melakukan sholat itu, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tepat pada waktu-waktu tertentu. Jadi beliau itu melakukan sholat duhur, ya tepat pada waktu saat sholat duhur. Nah, sesuai dengan firman Allah tadi, hanya saja sifatnya global di dalam ayat ini, ya, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat tergelincirnya matahari atau saat tergelincirnya matahari. Saat tergelincirnya matahari itu sholat apa? Yaitu sholat duhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Sholat apa yang dilakukan sholat wajib pada saat gelapnya malam? Yaitu sholat maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan juga sholat fajar. Nah, khususnya di dalam sholat fajar atau sholat subuh ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata Qur'anal fajri. Artinya apa? Bahwa di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa
agar di sholat subuh itu suratnya itu agak diperbanyak, diperpanjang. Nah, Rasulullah SAW ketika sholat subuh, beliau itu selalu melakukan sholat subuh itu dengan bacaan ayatnya antara 60 ayat sampai 100 ayat. Nah, ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis ini yang tadi saya sudah sampaikan, yang diterima dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, ini sifatnya adalah masih global. Dia hadis ini belum memberikan atau menyebutkan satu nas menunjukkan bahwa ini solat fardu, karena tidak disebutkan secara khusus. Hanya saja di sini ditafsirkan oleh kitab ini solat zuhur, ini solat asar, ini solat maghrib, ini solat isya, ini solat subuh. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW itu melakukan praktek solat itu mulai dari solat zuhur. Ya, mulai dari sholat zuhur. Jadi sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra 78. Karena perintahnya itu aqimis sholata, pernyataan di dalam ayat itu adalah lidulu kisyamsi, berarti dimulai dari sholat zuhur. Dari sholat zuhur, sholat asar, kemudian sholat maghrib, sholat isya, dan yang terakhir adalah sholat subuh. Nah, oleh karena itu di dalam kitab ini pengarang kitab ini mengatakan ai bihadhi sholawati fi hadhil awqati amrani rabbi ai bihadza umirtu anta ya Muhammad walamma kana hadzal hadisu mujmalan lam yanas alal faraidi lam yanussu alal faraid aqabtuhu bima yufassiru bin nasi 'alaiha wa yazidu annal imamata kanat fi yaumaini. Dijelaskan di sini bahwa salat 5 waktu itu dilakukan sesuai dengan waktu-waktunya, dan itulah yang diperintahkan Allah kepadaku, kata malaikat Jibril. Dan kemudian malaikat Jibril mengatakan, menegaskan lagi, wahai Muhammad, inilah sholat yang diperintahkan kepadaku dan juga kepadamu untuk melaksanakan sholat seperti ini sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 106 atau 103, itu disebutkan bahwa innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu wajib yang waktunya itu telah ditentukan bagi orang-orang mukmin. Jadi artinya waktu-waktu sholat itu memang ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian direalisasikan, ditafsirkan ayat itu dengan pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril per setiap sholat itu sesuai dengan waktunya. Dan di sini kemudian kitab ini menjelaskan, saya menyertakan lagi sebuah nas hadis yang lain yang menafsirkan hadis ini, bahwa pelaksanaan sholat berjamaah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril sebagai imam itu dilakukan selama 2 hari berturut-turut. Jadi diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 2 hari berturut-turut. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, hadis tadi diriwayatkan oleh 5 rawahul khamsatu illa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh imam yang 5, hadis perawi hadis sahih, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud. Di sini Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, karena Tirmidzi tidak dimasukkan di sini. Mungkin beliau ini meriwayatkan hadis yang lainnya. Kita masuki hadis yang kedua. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas Allah meridhoi keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ammani Jibrilu alaihi salam, telah mengimami aku Jibril alaihi salam. Ai shalla bi imaman, yaitu menjadi imam terhadap
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal baitil haram, yaitu di Ka'bah Baitul Haram, ya, marrataini, 2 kali. Disebutkan di sini bahwa beliau melaksanakan sholat berdua dengan malaikat Jibril, yaitu inda babil Ka'bati fi yaumaini wa illa fa marratis sholatu asru bi adadi sholatil yaumaini. Jadi beliau melakukan bersama malaikat Jibril di depan pintu Ka'bah selama 2 hari, dan itu berlangsung, ya, dilakukan tuh selama jumlah sholat yang dilakukan sebanyak 10 rakaat selama 2 hari. Fasallat dhuhra fil ula minhuma. Kemudian, ya, malaikat Jibril mengimami sholat duhur pada hari pertama dari keduanya. Jadi sholat duhur itu dilakukan 2 kali kan? Di sini disebutkan 2 kali. Ai inda bab, di sini disebutkan 14, ai fil yaumil awal. Di hari pertama, ya, di hari pertama, ya, beliau yaitu malaikat Jibril menjadi imam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hina kanal fayuna, di sini hadis ini menjelaskan lebih rinci lagi. Dijelaskan keadaan situasi pada saat sholat duhur itu, keadaan mataharinya atau keadaan bayangan-bayangan. Disebutkan di sini hina kanal fai'u mithlus syiraqi. Pada saat bayang-bayang itu, ya, bayang-bayang mislas syiraq, seperti pelepah kurma. Bayang-bayang pelepah kurma itu dengan batang kurma dengan pelepah kurma itu hampir sama. Ya, thumma shalla al-asra hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu. Kemudian dilanjutkan beliau melakukan sholat asar pada saat bayang-bayang setiap sesuatu itu sama dengan barang itu atau sama dengan benda itu, ya. Ini keadaan matahari. Karena kan bunyi di dalam firman Allah di surat Al-Isra itu kan patokannya adalah perjalanannya matahari. Tapi sesungguhnya yang berjalan sebenarnya bukan matahari, ya, tapi sesungguhnya adalah bumi. Kalau melihat dari teks, ya, kalau lihat dari ilmu sekarang itu disebutkan bahwa bumi yang berjalan, ya, bumi yang berputar atau merotasi, ya, rotasi. Tapi ini ada perbedaan pendapat ini, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak dijumpai bahwa bumi itu berputar, tapi yang jelas disebutkan kalau di dalam Al-Quran itu selalu matahari, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi, bergesernya matahari, ya, tergelincirnya matahari. Nah, itu waktu sholat zuhur. Nah, ketika matahari tepat di atas kepala kita, ya, tepat di atas kepala kita, maka itu bukan waktu sholat zuhur. Oleh karena itu sedikit sekali bergeser, tergelincir dari tepat di jantung daripada langit, maka pertengahan langit bergeser sedikit, maka tergelincir sedikit, itulah waktu sholat zuhur. Nah, di saat tepat waktu di atas kepala kita, ini dilarang kita melakukan sholat sunnah, ya, sholat sunnah nafilah, ya, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, ya. Kecuali, kata disebutkan, ya, sebagian ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat ini kita boleh melakukan sholat, ya, melakukan sholat, ya, karena ada sebabnya, misalnya tahiyatul masjid atau sholat dalam rangka menunggu datangnya sholat Jumat, ya, menunggu datangnya waktu sholat Jumat, kita sholat lagi, itu boleh kalau kita melakukan ketika menunggu datangnya waktu sholat Jumat. Tapi berbeda ketika kita nanti berada di kota Mekah atau di kota Madinah. Ketika kita berada di sana, maka tidak ada lagi yang namanya waktu-waktu yang diharamkan atau waktu-waktu yang dimakruhkan. Kapan saja kita boleh melakukan sholat sunnah di sana, ya, baik setelah sholat subuh pun kita melakukan sholat sunnah, dipersilakan.
perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Karena di sana kesempatannya. Itu ulama sepakat bahwa ketika kita berada di Masjidil Haram, ketika kita berada di Masjid Nabawi, maka tidak diharamkan untuk melakukan sholat-sholat itu. Karena kesempatan, karena ya di sana itu kesempatan. Ya, apalagi di saat pandemi seperti ini, kita agak sulit untuk kita bisa melakukan umroh. Ya, umroh saja agak sulit, apalagi haji. Haji yang sudah di waiting listnya lama, pendaftarannya juga lama, nunggunya juga lama, apalagi ya ini udah agak susah. Ini berarti menunjukkan betapa susahnya. Oleh karena itu, nah ketika di Masjidil Haram, ketika di Masjid Nabawi, maka di sana dihalalkan kita melakukan sholat sunnah kapanpun, tidak ada waktu yang terlarang. Ya, tidak ada waktu yang terlarang. Nah, tetapi di tempat ya selain dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita ada waktu-waktu yang dilarang untuk kita melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, ya, yang sunnah mutlak, seperti sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya, seperti misalnya sholat istikharah, itu kan tidak ada sebabnya sebenarnya. Kapan saja waktu itu bisa kita lakukan. Berbeda dengan sholat duha misalnya, karena dia punya waktu tersendiri. Sholat duha ada sholat syuruk misalnya, ya, sholat syuruk, sholat duha, ya, kemudian sholat tahajud. Karena sholat tahajud kan nggak mungkin dilakukan di siang hari, ya. Ada sholat tarawih yang tidak mungkin kita melakukan sholat tarawih di luar dari bulan Ramadan, dan di siang hari tidak mungkin, pasti di malam hari setelah sholat isya misalnya. Nah, ini sholat sunnah pun ketika punya waktunya, maka diperbolehkan kita melakukan sholat sunnah, tidak ada yang terlarang gitu ya, tidak ada yang terlarang gitu. Nah, inilah hadisnya. Kita selanjutkan lagi. Di sini disebutkan, dijelaskan, ai asyai'u ai ibtida'ul asri hina kana dhillu kulli syai'in, ya, tuluhu ghairu dhilliz zawal. Jadi waktu sholat asar itu dimulai ketika bayang-bayang suatu benda, nah, itu panjangnya, ya, panjangnya itu sama dibilang. Bahkan ada yang mengatakan ketika panjangnya itu ya melebihi 2 kali lipat, ya, melebihi 2 kali lipat, panjangnya sama dengan bendanya. Ya, di sini disebutkan. Nah, selain daripada waktu zawal atau bayang-bayang waktu zawal. Tsumma sholal maghriba hina wajabati syamsu. Kemudian beliau ya mengimami, yaitu malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad sholat maghrib. Waktunya kapan? Wajabati syamsu, pada saat matahari itu terbenam. Ya, pada saat matahari terbenam. Wa aftaras shaimu, dan pada saat itu berbukalah orang yang berpuasa. Nah, ya ini terkait juga masalah waktu. Nah, antara misalnya waktu fajar dengan waktu maghrib, ya, atau ghabatis samsu, atau saat tenggelamnya matahari, itu juga menjadi patokan bagi orang yang berpuasa. Saat fajar misalnya, di saat fajar itu atau saat subuh itu adalah di mana saat di mana haram bagi orang yang berpuasa untuk memakan sesuatu, ya, haram. Nah, sedangkan waktu maghrib adalah saat di mana bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Hanya saja memang waktu fajar ini ada dibagi 2, ya, waktu fajar, waktu subuh. Ada fajar kadzib atau ada waktu fajar shodiq. Ini ada 2 nih. Nah, para ulama berpendapat ada 2, ya. Waktu fajar kadzib atau waktu fajar yang tampak, kalau disebut kadzib itu kan dusta, ya, bohong gitu maksudnya. Yaitu warna putih yang mencuat di atas gitu, ya, warnanya putih. Ya, kemudian lalu terang, lalu kemudian menghilang, gelap lagi. Baru kemudian muncul fajar yang kedua, itu waktu itu warna putih mencuat di ufuk timur, putih terus, ya, warna putih, ya, putih. Lalu kemudian sampai dengan munculnya matahari atau terbitnya
matahari. Tsumma shallal isya hina ghabas syafaqu. Kemudian beliau mengimami salat Isya, yaitu waktunya pada saat ketika mega merah. Jadi ada kemerah-merahan yang ada di sana, warna merah jingga, ya. Biasanya kalau lagi matahari muncul itu bagus, atau pada saat bulan purnama biasanya ya. Kalau ini tadi biasanya purnama itu, atau pada saat itu ya biasanya terang. Terangnya itu warna merah, merah ya, mega merah. Ya itu waktu pada saat itu tenggelam atau hilang warna merah di ufuk barat. Itulah yang disebut dengan waktu sholat Isya. Nah pada saat itulah Nabi Muhammad melakukan juga bersama malaikat Jibril. Jadi benar-benar nih sholat 5 waktu itu diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad per waktu-waktunya, di tempat waktunya masing-masing, ya, selama 2 hari kalau menurut hadis ini ya. Nah, ini dijelaskan di sini tentang waktu sholat Isya. Di sini ada keterangannya. Ai al-ahmaru wa hiya al-hamratul lati tazharu fil ufuqil gharbi ba'da maghibis syamsi wa alaihi al-jumhur ya wa yatluqu syafaqu ya 'ala al-bayadil baqi fil ufuqi ba'da dhihabil hamra wa alaihi Abu Hanifah al-Muzanni. Di sini para ulama berbeda pendapatnya. Jumhur ulama sepakat bahwa waktu sholat Isya itu adalah saat dimana warna merah yang syafaq ya, mega merah, warna mega merah itu di barat itu saat tenggelamnya matahari, warna merah itu mulainya ya, merah mulai menghilang, maksudnya mulai menghilang ya, mulai menghilang. Ini menurut jumhur ulama ya, dimana warna merah ya, merah jingga itu sampai menghilang, kemudian tinggal sampai menjadi warna putih di ufuk barat ya, warna putih di ufuk barat, sehingga setelah hilangnya warna merah, setelah hilangnya warna mega merah di ufuk barat, kemudian muncul warna putih. Nah, kalau itu menurut pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanni ya. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan warna merah itu sudah hilang ya, sudah hilang, itulah masuk waktu sholat Isya. Di sini disebutkan tsumma shallal fajra hina barakal fajru wa harumat ta'amu 'ala shaim. Kemudian malaikat Jibril mengimami sholat subuh, sholat fajar. Waktunya yaitu pada saat munculnya fajar ya, dan pada saat itu diharamkan bagi orang yang berpuasa untuk makan. Itu batas waktu bagi orang yang berpuasa untuk makan. Nah, oleh karena itu begitu waktu subuh, azan subuh, itu sudah tidak boleh lagi orang yang berpuasa makan. Tapi pada saat waktu sebelumnya, nah ini ada perbedaan pendapat ketika memahami waktu imsak. Nih kalau Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan imsak itu adalah waktu pada saat tidak boleh kita makan. Ya, tidak boleh kita makan. Hanya saja ini memang hanya perbedaan istilah. Kalau istilah di Indonesia, waktu imsak itu artinya waktu jaga-jaga. Ya, waktu hati-hati. Ya, sudah mulai berhentilah, jangan makan-makan yang lainnya. Padahal pada saat itu masih boleh memakan sesuatu, masih boleh minum sesuatu sampai adzan subuh. Ya, kalau sudah adzan subuh, maka sudah tidak boleh lagi kita makan apapun. Nah, ini juga untuk waktu bagi orang yang berpuasa. Wa shallal marrata tsaniyata. Kemudian malaikat Jibril menjadi imam untuk yang kedua kalinya. Ya, ini disebutkan di sini untuk yang kedua kali, fil yaumis tsani, di hari yang kedua. Jadi beliau ini diajarkan Nabi Muhammad ini oleh malaikat Jibril 2 kali, 2 hari ya.
adz-dzuhra hina kana dhillu syai'in mithlu li waqtil asri bil amsi. Nah, kemudian waktunya sama, di mana bayang-bayang setiap sesuatu seperti benda tersebut, ya, sampai li waqtil asri bil amsi, waktu masuk waktu asar, ya, waktu asar seperti kemarin katanya dijelaskan gitu. Tsumma sholal asra, kemudian salat asar, mengimami salat asar malaikat Jibril hina kana dhillu kulli syai'in mithlaihi. Kemudian malaikat Jibril kemudian imam sholat asar bersama Nabi Muhammad yang waktunya batasnya itu, ya, waktunya ya di sini malah berbeda nih, ya, yaitu pada saat bayang-bayang setiap sesuatu itu 2 kali panjangnya dari benda tersebut. Nah, ini diterangkan di sini ai qadruhu marrotain. Jadi panjang waktunya itu 2 kali, ya. 2 kali panjang bayang-bayangnya daripada benda tersebut. Ini disebutkannya gitu. Wa hadza bayanu li waqtil ikhtiyari kama ya fu'ila fil maghribi wal isya'i was subhi. Wa illa fa kullu waqtin yamtaddu ila waqtil ukhra ma'ada subha fa innahu ila syuruqi. Nah, ini dijelaskan bahwa inilah yang disebut dengan waktu ikhtiar. Jadi waktu itu ada 2 di situ. Ada waktu ikhtiari, ada waktu daruri, waktu darurat, ya. Waktu ikhtiari itu ya di mana saat di waktu-waktu awal, ya, waktu awal. Ya, waktu awal, karena Rasulullah SAW itu senantiasa, ini dicontohkan, itu sholat di awal waktu, ya, di awal waktu. Nah, ada waktu yang disebut dengan waktu daruri. Waktu daruri itu menjelang waktu, katakanlah misalnya sholat asar, itu waktu menjelang sholat maghrib, ya, pada saat akan di mana panjang bayang-bayang itu 2 kali lebih panjang daripada bendanya. Nah, itu di situ di ujung itu namanya waktu daruri. Nah, waktu daruri ini hanya boleh disebutkan di dalam ini kitab yang lain itu, bahwa disebutkan hanya boleh bagi orang-orang yang tidak melalaikan sholat. Misalnya bagi orang yang sedang sibuk melayani misalnya untuk dokter, atau untuk orang yang baru terbangun dari tidurnya. Nah, untuk orang yang misalnya sangat sibuk pada saat itu melayani orang lain, atau pada saat dia menjaga, ya, atau ada pekerjaan yang sangat mendesak sehingga dia kemudian sampai lupa. Nah, di situ ada disebut dengan waktu daruri, atau dengan disebut dengan waktu mudayyak, waktu yang sangat sempit sekali, waktu sangat sempit. Kalau misalnya nih seseorang ya di waktu sholat asar, katakanlah, kalau sholat asar itu kan dari waktunya matahari itu panjangnya sama dengan benda sampai matahari itu sampai pada waktu maghrib kan. Nah, di ujung misalnya ada panjangnya bayang-bayang 2 kali lipat daripada bendanya di ujung, kemudian dia bisa sempat mendapatkan 1 rakaat sholat asar. Nah, ini di dalam kitab ini disebutkan bahwa dia sudah dianggap mendapati sholat asar. Dan pada sholat asar yang dilakukan pada saat itu adalah sholat asar adaan, yaitu tepat pada waktunya. Makanya disebut adaan. Biasanya niatnya itu ditambahin, adaan lillahi ta'ala, adaan ma'muman lillahi ta'ala, adaan imaman lillahi ta'ala. Adaan itu artinya tepat pada waktunya. Artinya dia tidak wajib qadha. Berarti dia sudah menunaikan sholat asar sekalipun dia mendapatkan 1 rakaat. Sekalipun dia sudah mendapatkan 1 rakaat, rakaat yang selanjutnya ternyata udah adzan misalnya, udah adzan maghrib. Nah, itu dia sudah mendapatkan sholat secara adaan, sholat asar. Ini ada beberapa ulama yang
berpendapat seperti itu. Ya. Nah itu dianggap kita sudah mendapatkan dalam kitab ini juga ini mazhabnya mazhab Syafi'iyah ini ya. Kitab yang dilakukan ini bahwa ini dia dianggap sudah mendapatkan sholat itu sendiri. Nah inilah di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu sholat bersama malaikat Jibril, bersama malaikat Jibril. Ini waktunya semua sholat kecuali sholat subuh. Tadi dijelaskan itu waktunya adalah sampai menjelang waktu sholat yang lainnya, kecuali waktu subuh. Tadi sudah dijelaskan waktu subuh itu adalah ini berbeda, kecuali waktu subuh itu sampai dengan waktu syuruk. Sampai waktu syuruk itu adalah batas waktu sholat subuh. Jadi kalau sekarang ini sudah masuk ya. Nah saya lihat itu waktu syuruk itu sekitar katanya jam 5:52. Nah, ada 42 juga, lewat 5:42 berarti udah masuk, berarti udah habis. Nah ini sudah habis waktu syuruk. Nah hanya saja mungkin waktu syuruk ini kan berbeda-beda ya, disesuaikan waktunya itu. Nah, di dalam hadis lain itu ada ini ya, bahwa kita itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taharrau salata bitulu'is syamsi ay bi ghurubiha. Jangan menyertakan salat kita sebaik ini larangannya. La taharrau, jangan menyertai salat kita pada saat kita sholat itu bersamaan pada saat matahari itu terbit. Ya, sebaiknya dilebihkan, ya, 10 menit lah, dilebihkan 5 menit gitu ya, sampai agak menaik sedikit lah begitu. Nah ini, sekalipun juga sholat maghrib, jangan sampai kita sholat itu bersamaan pada saat tenggelamnya matahari. Sebaiknya dilebihkan. Maka bagus juga ketika kita sholat itu ketika sudah adzan itu ada sholat qobliyahnya atau ada jeda waktunya, mungkin di sini sekitar berapa menit biasanya kalau di sini dilebihkan 10 menit ya, kalau maghrib itu 10 menit ya. Kalau di Masjidil Haram atau di sana itu cepat dia tidak ada sholat qobliyahnya. Itu qobliyahnya kayaknya cepat itu ya, karena qobliyahnya kan itu ghairu muakkad. Nah, mereka ya kita berbeda pendapat ya. Mereka menggunakan artinya lebih cepat langsung qomat gitu. Ya, pernah ada beberapa orang itu melakukan sholat qobliyah. Nah, pada saat melakukan sholat qobliyah saja waktunya sudah habis qomat. Nah, kalau sudah qomat harus dibatalkan tuh sholat sunnahnya. Karena idza uqimatis sholatu fala sholata laha. Kalau sholat wajib itu sudah didirikan, maka sholat sunnah itu tidak boleh dilakukan. Tapi ada perbedaan pendapat. Kita nggak bisa juga melarang begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa boleh melakukan sholat itu, hanya saja itu dianggap makruh ya, makruh. Baik, cukup mungkin untuk sementara itu seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa tentang waktu sholat. Baik para jemaah, apa yang tadi disampaikan oleh guru kita. Bila mana para jemaah ada yang akan ditanyakan, kami silakan. Waktu sampai jam 6 sudah selesai dengan ya. Silakan Pak. Silakan. Insya Allah kalau saya bisa saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disebutkan, diterangkan di sini ala babi Ka'bah, ala babil Ka'bati min Masjidil Harami. Jadi di depan pintu Ka'bah, berarti di multazam. Ya, multazam bisa juga ya. Kalau multazam itu bukan Ka'bah persis. Kalau multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Dan di sini multazam. Tapi beliau di depan pintu Ka'bah. Beliau melakukan itu.
Dan posisi pada saat itu melakukan sholat wajib, ya sholatnya ini sholatnya pada saat itu kan Masjidil Haram masih banyak diwarnai oleh berhala-berhalanya orang kafir Quraisy, ya di Masjid Ka'bah Baitullah sebanyak 360 buah pada saat itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan selama beliau di Mekah itu, ya beliau sholatnya itu tidak di Masjidil Haram, ya tapi di rumah. Dan beliau sudah melakukan sholat itu, ya sudah melakukan sholat itu. Dan ini dijelaskan bahwa sholat 5 waktu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu pun juga diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Hanya saja di sini dijelaskan. Di sini dijelaskan annas sholata kanat mafrudatun ala salifin, bahwa sholat wajib yang 5 waktu itu juga diperintahkan kepada orang-orang terdahulu, yaitu para nabi-nabi terdahulu. Wa illam tajtami'il khamsu li ummati minal umam. Cuma ya sholat wajib 5 waktu itu belum utuh, ya 5 waktu dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya ini utuhnya pada saat ketika dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara sholatnya ya seperti itu. Nabi Isa alaihissalam juga melakukan sholat seperti itu, Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita melihat umat, misalnya umat Nasrani yang mengatakan umatnya Nabi Isa kok beda sholatnya, nggak melakukan kayak kita gitu ya. Nah itu berarti dia menyalahi apa yang dilakukan oleh nabinya. Saya kira itu kali ya. Barangkali ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Oh iya, baik. Memang di sini tidak diterangkan waktu-waktunya, tapi di sini ada keterangannya dari hadis-hadis ini, dia ada terangan tafsir hadisnya. Diterangkan nih bahwa di hadis yang lainnya itu disebutkan tentang jumlah rakaat itu. Ada di sini diterangkan bahwa jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dengan malaikat Jibril itu beliau melakukan misalnya sholat zuhur ya sebanyak 4 rakaat. Itu ada secara khusus menjelaskan tentang jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ya artinya insya Allah nanti kita akan bisa bahas. Tapi bab yang kedua ini berkaitan dengan tadi sebenarnya, berkaitan dengan kaitannya dengan ini bahwa tudrokus sholatu bidroki rokaatin, yaitu seseorang akan mendapati sholat tersebut jika dia mendapatkan 1 rakaat. Ini kaitannya dengan itu. Karena ada hadisnya saya bacakan, nggak apa-apa ya Pak ya. Ini sebagai tambahan aja ya. Man adraka rakaatan minas subhi qabla an tatlu'u syamsu wa qad adraka subha. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat salat subuh sebelum matahari muncul atau matahari terbit, maka dia dianggap sudah mendapatkan 1 rakaat. Sekalipun 1 rakaat yang kedua itu matahari sudah muncul, maka dia dianggap sudah mendapatkan sholat subuh itu secara adaan, artinya tunai, waktunya sesuai dengan itu. Betul Pak. Memang di sini tidak dijelaskan adanya jumlah rakaat itu. Jadi dalam hadis yang lainnya itu disebutkan ada jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang
Tidak disebutkan di sini ya, tidak disebutkan berapa jumlah rakaat. Tapi dalam hadis lain, dalam bab lain itu disebutkan Nabi Muhammad melakukan sholat. Di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan, lebih global lagi ya, lebih global lagi. Tapi kalau dalam hadis, karena hadis itu kan sebagai penafsir ya. Nah, jadi fungsi hadis itu kan ya yufassirul Quran ya, dia menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan secara rinci apa yang dipaparkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang itu ya beliau melaksanakan di depan Ka'bah. Nah, ini wallahu a'lam bishawab ya. Bagaimana cara beliau melaksanakan? Apakah ini pada saat malam hari atau pada saat-saat tertentu? Ya nggak mungkin ya kalau malam hari, karena ini kan sesuai dengan waktu-waktunya. Atau pada saat beliau ini melakukan di mana saat itu. Nah, ketika Fathul Makkah itu waktu itu perintah sholat itu sudah ada perintah sholat. Hanya saja sholat yang dilakukan oleh sebelum Fathul Makkah, maksudnya sebelum Fathul Makkah. Jadi ketika sebelum Fathul Makkah itu memang perintah sholat itu sudah ada. Ya. Nabi Muhammad juga sudah melakukan sholat itu. Ada yang melakukan sholat ya seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Ada sholat subuhnya. Nabi juga pernah melakukan sholat. Karena apa? Karena ada dalam sebuah riwayat dalam Sirah Nabawiyah disebutkan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW, sejak kecil itu seringkali banyak ikut dengan Nabi Muhammad dan Khadijah di rumahnya situ. Dia ngikut saja. Kalau Nabi sedang sholat, itu dijelaskan bahwa Nabi melakukan sholat subuh. Nabi dan Khadijah melakukan sholat subuh. Dia ngeliatin aja itu apa yang dilakukan oleh sepupunya, yaitu Nabi Muhammad dengan istrinya Khadijah. Akhirnya kemudian dia tertarik masuk Islam. Ketika tertarik masuk Islam, dia ngomong kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bolehkah aku mengikuti apa yang kau lakukan itu, yaitu melakukan sholat?" Nabi Muhammad tidak langsung otomatis, "Ya udah ikut-ikut," enggak begitu. Malah justru beliau mengatakan, "Hai Ali, tanya dulu kepada bapakmu, tanya kepada ayahmu, boleh enggak kamu masuk?" Disuruh tanya. Setelah dia tanya ke ayahnya Abu Thalib, bahwa ayahnya Abu Thalib itu membolehkan. Nah, ini bedanya memang Abu Thalib dengan pamannya yang lain ya. Nah, Abu Thalib itu lebih agak sifatnya agak enggak terlalu ekstrim marah gitu ya, tapi malah silakan boleh gitu. Karena Abu Thalib sudah mengetahui sifat-sifat akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW sejak kecil dia tahu. Ya, makanya wajar kalau Abu Thalib itu senantiasa menjaga Nabi Muhammad. Ya, menjaga Nabi Muhammad SAW semenjak kakeknya meninggal usia 8 tahun, mulai 9 tahun sampai dia usia dewasa, usia 25 tahun. Bahkan ketika menikahi Khadijah pun Abu Thalib menemaninya, ya, menemaninya, menyertainya. Bahkan dia yang menyerahkan itu mahar-maharnya itu kepada pihak daripada Khadijah, ya, Siti Khadijah. Nah, saat itulah Ali bin Abi Thalib sudah mengetahui tata cara sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Khadijah. Ya, hanya saja makanya ini disebutkan di dalam hadis ini, ya, di dalam kitab ini, bahwa beliau melakukan sholat bersama Nabi Muhammad, yaitu beliau malaikat Jibril menjadi imam dan Nabi Muhammad menjadi makmumnya, itu di 2 hari. Nah, ini ada yang menyebutkan bahwa ini dilakukan pada saat itu, walaupun ya saat itu sesudah ketika mengatakan ada sudah Fathul Makkah. Jadi ketika ketika tahun perintah ini tahun 2 Hijriah. Jadi tahun 2 Hijriah itu berarti sudah Fathul Makkah ya. Tahun 2 Hijriah. Ya, jadi sebelumnya memang hanya sholat yang dilakukan seperti layaknya sholat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Paling sholat subuh doang, sholat asar doang, belum sempurna. Nah, ketika diajarkan itu pada saat ya setelah Fathul Makkah menjelang kematian beliau ya, setahun kemudian menjelang kematian beliau. Ya, kalau nggak salah kan Fathul Makkah itu sekitar 8 Hijriah. 8 Hijriah, ada yang mengatakan 9 Hijriah, 9 Hijriah. 9 Hijriah itu terjadi Fathul Makkah.
Futuh Mekah, di mana Mekah bisa dikuasai, di mana kemudian Ka'bah juga bisa dikuasai, kemudian Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung yang ada di dalamnya sebanyak 360, kemudian Rasulullah SAW kemudian sujud syukur di sana, lalu beliau membaca sebuah firman Allah yang bernama bunyinya ini, laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh telah datang kebenaran, hak itu datang kebenaran, maka hilang lenyaplah kebatilan itu. Nah, setelah menjadi Fathul Mekah itulah maka ketika Bilal itu kemudian naik ke atas Ka'bah lalu azan, nah itu sudah dikumandangkan melakukan sholat. Nah, di saat itulah di antara itu melakukan sholat, pelaksanaan sholat 5 waktu sudah dilakukan secara sempurna. Hanya saja memang mungkin itu tidak kelihatan oleh kafir Quraisy ya. Saya belum menjumpai ya. Apakah kelihatan enggak itu? Karena kan memang Ka'bah itu pada saat itu memang dikuasai oleh orang kafir Quraisy, ya. Pada saat itu oleh paman-pamannya ya, oleh Abu Sofyan, oleh Abu Lahab ya. Kemudian oleh ya tokoh-tokoh yang lainnya orang kafir pada saat itu. Saya kira untuk sementara seperti itu kali Pak Ustaz. Ya. Baik, para jemaah, alhamdulillah kajian hari ini sudah cukup. Sudah beberapa yang kita dapatkan yang disampaikan oleh langsung kita Pak Ustaz Baru. Semoga semakin menambah wawasan, keilmuan kita untuk menjalankan sholat 5 waktu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian kajian ini, mari kita sama-sama bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.